Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV channel YouTube podcast Kemendag Gresik, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di Ramadan yang ke-13 ini kita masih bisa tetap siaran seperti biasanya. Dan alhamdulillah hari ini podcast Gresik kedatangan tamu istimewa. Beliau seseorang yang sangat energik sekali. Beliau adalah Kepala Seksi PLHUT atau Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh. Beliau adalah Bapak Haji lulus SEMA. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima Tetap kasih. Semangat walaupun melaksanakan ibadah Pada puasa, oke. Terima kasih Pak Haji atas kehadirannya di podcast Kemendag Gresik. Hari ini saya mau mengajak jenengan bincang-bincang santai seputar Ramadan agar nanti perbincangan ini menjadi referensi bagi teman-teman pemirsa semuanya yang ada di sana gitu. Namun sebelum itu mari kita sapa pemirsa bersama-sama Pak Haji ya. Oke, pemirsa Sobat TV channel podcast Kemendag Gresik, salam manfaat. Oke, Pak Haji ngomong-ngomong tentang di bulan Ramadan ini, tentu puasa itu kalau dibuat lelah ya lelah, ya kan? Kalau dibuat capek ya capek. Kalau dibuat tiduran ya tidur terus. Nah, kali ini saya mau minta kenjenengan tips, ya kan, dan kiat mengatur waktu antara pekerjaan, ibadah, kemudian keluarga selama di bulan Ramadan ini. Soalnya saya lihat jenengan ini sosok kasih yang tiada hentinya kayaknya, ya kan. Oh, sudah disiplin, pagi-pagi sudah datang, wah jam berapa sudah berangkat, tapi nggak kebanjiran Pak Haji ya. Kemarin jalannya yang kebanjiran, tapi tetap berangkat kerja kan. Loh, luar biasa, istimewa. Nambang. Aduh. Sampai ada tambangnya Pak ya. Jadi berangkat jalan jembatan itu kan lewat barat nggak bisa, lewat timur nggak bisa, lewat ke utara banjir juga ada tambang itu. Jadi kita naik tambang itu 30.000 sekali lewat itu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah hanya sekali aja. Nah, itu butuh perjuangan itu sobat ya semuanya. Oke, monggo Pak Haji berbagi kiat dan tips selama di bulan Ramadan ini, bagaimana cara mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga. Terima kasih Mas Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV channel podcast Kemenag Kabupaten Gresik yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan sangat dirindukan oleh semua umat manusia, khususnya umat muslim. Tetapi dengan bulan Ramadan itu kita tetap semangat untuk menjalankan satu pekerjaan kita tetap profesional. Yang kedua, bisa membagi waktu ketika kita beribadah dan tetap mempunyai waktu, meluangkan waktu bersama keluarga. Ada beberapa waktu untuk mengatur waktu selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah harus membuat rencana terlebih dahulu. Kita rencanakan Mas, kapan waktunya beribadah, kapan kita waktunya untuk kerja secara profesional, kapan kita meluangkan waktu bersama-sama dengan keluarga. Sehingga tetap ketiganya ini harus selaras, seimbang, walaupun kita dalam keadaan melakukan ibadah puasa. Ya. Yang kedua, tetapkan waktu untuk setiap tujuan. Jadi kita harus menetapkan waktu setiap tujuan. Kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini, kita tetapkan waktunya, kapan kita bermunajat, kapan kita membaca tadarus, kapan kita harus
tetapkan waktunya. Berawal dari rencana itu kemudian muncullah Waktu ketetapan itu ya Pak Haji. Jadi yang terus pekerjaan. Kapan kita kerja, kapan kita di kerjaan itu istirahat. Nah, ketika istirahat kita luangkan untuk betul-betul kita manfaatkan momen Ramadan untuk beribadah. Yang terakhir untuk waktu untuk bersama keluarga. Yang selanjutnya kita harus bisa menghitung durasi ibadah harian. Nah, kalau di hadis Nabi itu hidup itu harus dibagi 3 ya, waktu itu. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk pekerjaan, sepertiga untuk keluarga untuk istirahat. Yang keempat, manfaatkan waktu pagi secara optimal. Ya, waktu pagi ini ada 5 ya tadi. Yang 4, manfaatkan waktu secara optimal. Yang kelima, hindari multitasking. Multitasking itu mengerjakan 2 pekerjaan atau lebih dalam waktu sekali. Jadi hari ini misalnya saya tadarus, tapi saya tetap mengerjakan pekerjaan sehingga kan fokusnya terbagi ya. Fokus terbagi itu hindari. Oke. Yang perlu saya jelaskan terkait yang ada 5 tadi, buat rencana terlebih dahulu. Dalam surat Al-Insyirah ayat 7-8 yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi makanya kita harus tetap semangat selama bulan Ramadan ini ya. Yang kedua adalah alokasi waktu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi alokasikan waktu itu jangan hanya bulan Ramadan saja. Iya. Betul. Jadi harus continue, ketika tadi yang saya sampaikan harus terus-menerus istiqomah. Gitu. Jadi kapan kita waktunya beribadah, kapan kita waktunya bekerja, kapan waktunya dengan keluarga. Kalau waktu bersama keluarga, ketika usahakan ketika berbuka puasa bersama-sama dengan keluarga, ketika sahur bersama keluarga. Dan untuk beribadah malam hari dimanfaatkan secara optimal untuk beribadah. Kalau bisa tidak hanya di Ramadan saja. Dan seterusnya. Selama tidak Ramadan juga memang begitu ya, betul Pak Haji. Selanjutnya harus bisa menghitung durasi waktu sehingga kita juga butuh istirahat. Kita harus alokasikan waktu, kapan untuk keluarga, kapan untuk bekerja, kapan untuk ibadah, dan kapan untuk istirahat. Jadi itu harus betul-betul di manage waktu itu. Terus yang keempat, manfaatkan waktu pagi ketika bekerja. Mumpung waktu pagi itu sangat maksimalkan pekerjaan yang harus diselesaikan pagi itu harus diselesaikan, sehingga siangnya sudah ketika jam istirahat bisa kita istirahat, dilanjutkan kan kalau sudah siang agak lelah ya. Sehingga jadi siang hanya mengerjakan pekerjaan yang ringan-ringan saja. Oke. Memaksimalkan waktu pagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang sangat penting, yang urgent. Siangnya tinggal yang ringan-ringan saja. Oke. Seperti pengalaman kita di haji ya, pagi itu kita kerjakan yang agak berat, memanggil orang, wawancara, memeriksa berkas, sehingga ketika setelah istirahat baru kita proses ke upload ke sistem, sehingga kan tidak berhubungan dengan berhadapan langsung. Sehingga kita pagi itu sudah kita panggil waktu jamaah haji, kita panggil untuk sehingga punya powerful Mas Yan. Iya, betul. Pantesan Pak Haji jenengan ini cocok memangnya di PLHUT ini. Iya, ini kebetulan Pak Haji. Selain ini bagi-bagi waktunya dan kiatnya, mungkin nanti ada tambahan sedikit lagi ya. Mumpung jenengan ini selaku kasih penyelenggara ibadah haji dan umroh ya kan, ini kan masih bulan puasa, mungkin beberapa bulan lagi ini sudah waktunya pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji. Iya. Lah, ini saya juga mau minta informasi penjenengan untuk pemirsa yang ada di sana, ya kan? Siapa tahu ini sangat penting sekali, ya. Moga Pak Haji bisa disampaikan ke pemirsa TV channel YouTube podcast yang ada di sana. Moga. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk informasi terkait haji yang pertama bahwa pada hari ini itu adalah proses pelaksanaan pelunasan tahap 1. Proses pelaksanaan tahap 1 ini dimulai tanggal 14 Februari sampai terakhir tanggal 14 Maret. Jadi untuk pelunasan tahap 1 yaitu tinggal hari ini dan besok. Dan sampai hari ini di Jawa Timur sampai per kemarin pukul 15 itu yang belum lunas masih 9.400. Artinya masih hampir 25% jamaah haji yang melunasi. Maka saya himbau bagi jamaah haji yang sudah masuk porsi urut maupun prioritas usia lanjut, maka kalau sudah dinyatakan istitoah di Dinas Kesehatan segera melakukan pelunasan karena terakhir hari ini dan besok tanggal 14. Oke. Dan Hari ini tanggal 13 Pak Haji ya. 13 dan besok 14. Besok 14 ya. terakhir. Dan bagi jamaah haji yang sampai hari ini belum dinyatakan istitoah karena ada beberapa penyakit yang dinyatakan belum istitoah, maka segera menghubungi kami untuk kita tindak lanjuti agar jamaah haji bisa melakukan pelunasan pada tahap kedua. Tahap kedua ini nanti akan dilaksanakan tanggal 24 Maret sampai tanggal 17 April 2020. Dan perlu saya informasikan juga bahwa bagi jamaah haji yang ingin mengajukan penggabungan itu terakhir maksimal hari Senin pengajuannya harus masuk di kami karena kami butuh proses verifikasi, butuh proses untuk rekomendasi, dan terakhir untuk biometrik penggabungan itu terakhir tanggal 18 sudah close, sehingga kami sarankan bagi masyarakat di Kabupaten Gresik, pemirsa TV channel podcast Kemenak Gresik yang melihat di YouTube ini, saya sarankan bagi jamaah haji yang ingin mengajukan penggabungan itu terakhir hari Senin pengajuannya dan harus memenuhi syarat. Tanggal 18 Tanggal bulan 18 Maret itu terakhir biometrik. biometrik. Ya, biometrik untuk penggabungan itu syaratnya harus sudah lengkap semua persyaratan. Iya. Oke. Terus perlu saya sampaikan juga karena kemarin saya ini melihat live di TikTok. Ya, kebetulan saya kemarin sore lihat live TikTok itu ada beberapa informasi yang sehingga informasi terkait ada yang menawarkan percepatan haji. Nah, itu ditanya sama audiennya, percepatan haji itu dari mana? Dari dia bekerja sama dengan Kemenak mengisi jamaah haji yang tidak lunas atau batal. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa di Kemenak itu tidak ada yang namanya percepatan haji. Nggak ada. Ya. Jadi sesuai dengan KMA nomor 142 tentang pelunasan haji reguler dan tata cara pengisian kuota, maka bagi jamaah haji ketika tahap 1 tidak ada yang tidak melunasi, misalnya terkendala biaya, atau masih kesehatan. belum siap kesehatan ini, sehingga tidak bisa melunasi tahap 1 ini. Maka yang ngisi sisa kuotanya itu satu sudah sesuai dengan KMA 142, yang satu adalah pendampingan usia lanjut. Pendampingan. Yang kedua penggabungan mahram. Selanjutnya ada cadangan. Cadangan ini yang akan mengisi kekurangan atau yang jamaah haji yang tidak terisi. Sehingga hati-hati dengan di live yang tidak resmi itu menawarkan bahwa haji ada percepatan bekerja dengan Kemenak mengisi data itu, hati-hati, itu penipuan. Jelas saya nyatakan penipuan. Kemarin saya melihat sendiri dan saya komentari waktu itu tapi tidak dibaca. Akhirnya live dan ini sudah kita laporkan kepada Kanwil bahwa TikTok yang ini mohon
ditindaklanjuti ya akunnya itu. Sehingga tidak meresahkan masyarakat. Berita Hoax ya, betul. Tuh sobat pemirsa, hati-hati ya. Yang resmi itu di sini ya, bukan yang di TikTok itu, bukan. Hati-hati, tidak ada itu. Nah, yang namanya percepatan pengisian porsi haji tidak ada ya. Oke, terus apa lagi Pak Haji seputar informasi haji ini? Untuk haji nanti kan ada pelunasan tahap pertama, tahap 2 ada lagi, masih ada lagi. Tahap 2 ini nanti dilaksanakan tanggal 14 Maret sampai 17 April. 17 April ya. Yang pertama ini kan ketika tanggal 14 besok kan sudah selesai pelunasan, maka akan diketahui jumlah jamaah haji se-Jawa Timur yang tidak melunasi itu berapa. Maka yang pertama kali yang akan diumumkan itu adalah yang sudah mengajukan permohonan pendampingan usia lanjut dan penggabungan mahram, maka akan diumumkan. Maka yang berhak untuk melunasi tahap 1 itu adalah jamaah pendamping usia lanjut, pendamping disabilitas, penggabungan mahram. Penggabungan mahram itu ada 3, penggabungan suami istri yang terpisah, orang tua dan anak terpisah, saudara kandung terpisah, tapi harus memenuhi syarat. Syarat yang ingin menggabung harus sudah mendaftar 5 tahun sejak sebelum kloter 1 berangkat. Tahun ini kan berangkat kloter 1 itu kan masuk asrama tanggal 1, berangkatnya tanggal 2 Mei. Oh, untuk Gresik kloter 1? Enggak, bukan. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya, ini kan secara nasional. Secara nasional loh. Masuk asrama tanggal 1, berangkatnya tanggal 2. Maka yang berhak untuk mengajukan penggabungan pendampingan itu yang sudah mendaftar per tanggal 2 Mei 2020. Kalau dia jamaah haji ini ingin mengajukan penggabungan, tapi daftarnya baru tanggal 3 Mei 2020, maka secara otomatis akan ditolak sistem. Bahwa di situ keterangannya penggabung kurang dari 5 tahun. Yang kedua adalah yang untuk bisa melunasi itu adalah jamaah cadangan. Jamaah cadangan di Jawa Timur itu seharusnya porsi itu masuk tahun 2026, tetapi karena porsi urutnya dekat ya, dihitung nomor 1 sampai 10.500 itu diberi kesempatan untuk bisa melunasi pada tahap kedua, untuk dalam rangka untuk mengisi kekosongan itu ya. Tapi syaratnya ya harus sudah istiqoah itu ya. Tahun ini juga ada beberapa ketentuan yang berbeda dengan tahun kemarin. Jadi syarat untuk bisa melunasi itu jamaah haji harus sudah menjadi peserta aktif di JKN. Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Ya, jadi tahun ini memang masih diperbolehkan, tetapi saya himbau kepada jamaah haji agar semua jamaah haji yang ada di Kabupaten Gresik yang akan berangkat segera mendaftar atau menjadi peserta aktif di JKN atau Jaringan Jaminan Kesehatan Nasional. Itu ada itu. Terus ini Pak Haji, khusus untuk Gresik ini, kalau untuk Gresik jumlahnya berapa Pak Haji yang berangkat haji di tahun ini? Untuk Kabupaten Gresik itu kan kuota provinsi ya. Setiap tahun berubah sesuai kondisi ketika daftar tahun itu. Tahun ini Gresik menurut database di Siskohat itu jamaahnya yang masuk porsi urut itu 1.978. 1.978. Luar biasa banyak sekali. Terus prioritas usia lanjut. Usia lanjut itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang dinamakan usia lanjut itu ada kategorinya adalah 1, usianya 65 tahun minimal dan sudah mendaftar 5 tahun, maka akan mendapat prioritas untuk diberangkatkan lebih dulu. Tetapi karena kuotanya sangat terbatas, Jawa Timur itu ada 1.758 jamaah yang dipanggil itu paling muda tahun ini usianya 84 tahun. Paling muda 84 atau tahun. kelahiran bulan Juni 1940 dan Gresik ada 44 jamaah yang lansia dipanggil. Sehingga total yang bisa melunasi tahap 1 itu ini sebanyak 2.022 jamaah. Sedangkan yang saya terangkan tadi, yang saya sampaikan tadi, jamaah cadangan di Gresik ada
758 jamaah cadangan. 700 cadangan. Ya, 758. Jamaah cadangan ini perlu saya sampaikan ketika satu harus periksa kesehatan dulu, sehingga dinyatakan oleh Dinas Kesehatan bahwa jamaah haji ini istitoah dari segi kesehatan. Karena syarat melunasi itu harus sudah muncul istitoahnya. Yang kedua, jamaah haji cadangan ini harus membuat surat pernyataan ke Kemenak dulu. Pernyataan tentang kesehatan harus ada poin 6 poin. Artinya gini, jamaah cadangan ini bisa melakukan pelunasan, tetapi belum tentu diberangkatkan. Oh gitu. Ya, ada pernyataannya. Begitu membuat surat pernyataan di atas materai ada 6 poin intinya. Itu nanti baru kita buka blokirnya, baru bisa melakukan pelunasan. Jadi jamaah cadangan itu bisa melunasi, Mas. Tetapi ya belum tentu bisa berangkat. Nah, kalau sudah penuh kuotanya kan ya sudah, tahun depan lagi. Tahun depan ya ngulang lagi, diperiksa kesehatan lagi. Kalau biayanya naik ya gitu, seperti itu, Mas. Oke. Kira-kira untuk pelunasannya Pak Haji, barangkali bisa diinformasikan ya biaya pelunasannya. Nah, biar semuanya tahu ya kan. Jadi gini, untuk biaya pelunasan itu kan waktu disampaikan itu biaya haji itu rata-rata 89.400 sekian. Itu rata-rata. Tetapi setelah Kepres nomor 6 tahun 2025 itu biaya itu muncul per embarkasi. Dari setiap embarkasi itu beda harganya. Embarkasi Aceh, Padang, Medan, Surabaya. Karena kita kebetulan di Jawa Timur, itu masuk embarkasi Surabaya. Biaya haji berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2025 itu di embarkasi Surabaya itu biayanya satu orang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu 94.934.259 satu orang BPIH. Tapi biaya ini tidak seluruhnya dibayar oleh jamaah haji, Mas. Terus? Karena jamaah haji itu ketika daftar kan ada uang setoran awal. Setor awal itu yang 25 itu ya. 25 juta itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Kan mendapatkan nilai manfaat. Nah, nilai manfaat itu disubsidikan, diberikan ke jamaah haji untuk mengurangi biaya dari 94 juta itu. Nilainya berapa? Dari nilai yang diberikan nilai manfaat, nilainya 33 juta 978.508. Nah, jadi mengurangi, Mas, dari 9, sehingga jamaah haji itu yang dibayar penuh oleh jamaah haji itu sejumlah 60.955.751. 60.955.751 rupiah. Itu dinamakan BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Kalau yang 94 tadi BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, dari 60.955 itu jamaah haji selain tadi ya 33 itu kan nilai manfaat per jamaah. Jamaah akan mendapatkan bagi hasil atau virtual count. Setahun ini jumlah bagi hasilnya atau virtual count-nya 2.293.200. Oh, yang dianggap sebagai uang saku itu bukan. Beda lagi. Sehingga akan mengurangi, Mas, itu. Sehingga kalau jamaah haji itu tahun ini 60.955 dikurangi 25 juta kan setoran awal ya. Seharusnya kan nambah 35.955. Karena ada virtual count 2.200 mengurangkan, sehingga jamaah haji tahun ini menambah 33.661.200. Sehingga itu. Nah, kalau yang tanda kalau virtual count itu beda dengan uang uang saku itu. Uang saku atau uang biaya hidup. Kembalian ya. Itu nanti dapat
lagi. Dapat sana, lagi ya, sendiri. 750. Bukan termasuk Living ini. cost itu namanya. Oh, living cost ya. Ya, beda. Jadi living cost ini nanti setiap jamaah haji akan mendapatkan 750 real. Real. Diberikan ketika jamaah haji masuk asrama haji, diberikan paspor dan uang living cost 750. Jadi beda. Iya. Sini Iya. mulai dari awal berbagi tips dan kiat untuk menjalankan ibadah puasa, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga sampai dengan informasi terkait dengan haji ya. Ini penting ya kan. Tadi kalau nggak saya singgung mungkin pemirsa di sana banyak yang tidak tahu ya kan. Gitu. Nah, Kita ada waktu khusus untuk iya, kayaknya ini ya. betul Pak Haji. Dan lain sebagainya. Khusus ya. Kayaknya perbincangan soal haji ini Iya. kayaknya khusus nanti Iya. ada waktu khusus untuk pembahasan ini. Cuman karena kebetulan jenengan ini sebagai kasih PLHUT Kemenang Gresik ya kan, siapa yang tak kenal beliau ya kan, orangnya energik, wis ganteng, supel, humble ya kan, dan lain sebagainya. Pokoknya wow TOP untuk Pak Haji lulus ini kan. Senang sekali, alhamdulillah. Kami bersama Bapak Haji Lulus bisa berbagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kajian atau nasihat, tips, kiat berbagi waktu sekaligus informasi tentang haji ini bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Haji Lulus selaku narasumber pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Semoga Ramadan hari ini menyenangkan dan menenangkan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manfaat. Terima kasih Pak Haji. Rekam rek salaman nih, Greg.